Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita mari mau menajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Dan salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam syafaat Rasulullah. Kemudian saat kita berbicara sebuah keadaan, saya juga mengucapkan terima kasih yang dalam kegiatan-kegiatan support dari jamaah, dari warga, dari simpatisan yang support ada program-program budidaya, pemberdayaan, kedaulatan, kemandirian yang cakupannya cukup luas, memang yang baru disentuh di wilayah Jawa Timur. Gerilya untuk membangun sebuah perilaku pemberdayaan, budidaya dan kedaulatan. Kemudian juga yang roan juga atau gotong royong ya, Minggu Bumi, kesadaran. Tapi sebenarnya itu bukan program, sebenarnya bukan program kita ya, bukan apalagi program saya ya. Karena itu kan kita kan hanya menjalankan perintah apa yang harus dilakukan, bahwa pada saat ada sebuah khobar, ada sebuah penekanan, dia keberadaan Tuhan Huwa Angsa Akum yang menjadikan kita itu hidup di bumi ini. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tata kelola, pengelolaan wasta'amarukum fiha, untuk melakukan tata kelola. Wasta'amarukum fiha itu apa yang kita lakukan, aktivitas berdunia ini supaya di dalam manfaat, supaya di dalam faedah, supaya migunani kita sebagai manusia hidup bersosial, bermasyarakat, migunani dalam proses kembali kepada Allah hingga tomoko, hingga sampai. Hebatnya apapun yang dilakukan di dunia itu, orientasi kita adalah kesadaran atas sebuah seruan, ya Yohanes menungso di dunya, kowe iki sadaro yen menungso kuwi fakir, menungso iki al insan makhluk khata wa nisyan, menungso panggonane salah, panggonane kurang, panggonane luput. Aja gumedhi, aja kumingsun, aja lali mergo dibungkus karo klambi, aja lali mergo dibungkus karo jabatan. Aja dadi wong kang fasik lan munafik mung mergo jabatan, harta benda, pakaian, sorban, kopiah. Kowe iki tetep fakir. Wong kang fakir iki proses tumuju ing pangeran ilallah, kembali kepada Allah. Sadar dengan sebenar-benarnya sebagai hamba bahwa keberadaan dia yang ditanamkan di dalam hati itu sing maha segala-galanya, yang maha mengetahui, yang maha kaya, yang berhak dipuji.
sehebat sebagai siapapun bahwa batas mentoknya meninggal. Kadang orang itu kan mencari ketenar, kemudian melihat wong sing wis mati ki tenar, pengen nek sok nek mati tenar kaya orang yang meninggal itu. Tapi masalahnya kan orang yang dulu pernah tenar saat di dunia meninggalnya itu piye, kan itu sing pokok. Yang mendasar. Belum tentu tenar kemudian pada saat meninggal dunia itu menjadi mereka yang terselamatkan. Kan kita kan tidak ingin saat meninggal hanya retorika dunia yang diperoleh, tenar di dunia tapi soron di akhirat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun kemarin khatbah yang sudah diungkapkan karena mungkin kan banyak banget ya kemarin ya. Bahwa mengenali keberadaan diri itu yang menjadi orientasi kehidupan kita dalam berdunia ini. Jadi diri yang berada di dalam jiwa itulah fitrahnya Allah, yang asal fitrah manusia itu dari fitrah Allah sendiri. Diri yang berada dalam jiwa itulah fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Saat jiwa tidak berubah, maka kehidupan ini juga tidak akan mengalami perubahan apapun. Jiwa ini yang dirubah, diri yang berada di dalam jiwa. Makanya kita melakukan satu program gerakan dengan gerilya, gerakan dengan membangun bebarengan dan kebersamaan untuk merealisasikan sabakhalillah mafis samawati wa mafil ard. Untuk merealisasikan sabakhalillah, maha suci, memahasucikan itu hanya untuk Allah. Allah enggak menampak di muka bumi, maka membuat utusan sebagai tempat memunjer, tempat memusat yang ada dan yang di langit dan yang di bumi itu semuanya dapatnya memunjer kepada Allah, untuk Allah. Sabakhalillah. Sabah itu ya berkembang, tumbuh. Sebenarnya sih sabah itu subhanallah itu menyingkirkan segala hal yang menjadikan terhalangi untuk memperoleh barokah, fadl dan rahmat Allah. Sabakhalillah. Jadi menyingkirkan, menyingkirkan dan membuang, menjauhkan dari perbuatan, perkataan, pemikiran dan perkara-perkara yang dapat menghalangi atau menutup atas sebuah barokah. Perilaku-perilaku yang merusak, perilaku-perilaku yang fasad, perilaku-perilaku yang merugikan orang lain dan lingkungan, yang sesungguhnya merugikan dirinya sendiri. Yang itu wujud berarti tidak memahasucikan Tuhan. Maka perilakunya jangan hanya menjadi orang yang suka membuli, suka mengolok, suka menjatuhkan, suka omong besar tapi sesungguhnya kosong. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. He wong kang iman, aja to sira ki ngomong sesuatu sing kowe ki ora nglakoni.
aja sira ki ngomong ning sira ki malah taf'alun, tidak berbuat. Orang yang atos atine, atos perilakune ya. Kemurkaan besar di hadapan Allah, di sisi Allah, mereka yang suka berbicara tapi tidak melakukan apa-apa. Inallah, dan Allah itu sangat mencintai mereka yang berperang di jalan kebenaran al-haqnya. Di semua aktivitas berdunia ini orientasinya untuk kembali kepada Allah, ditawakalkan kepada Allah, saling. Jadi sofan ka'ana buyanu marsus ini saya tebal ini. Jadi sofan ka'anahum bunyanu amarsus itu kalimat yang lengkap, kalimat yang sangat lengkap, saling mengikat, saling mendukung, saling mendorong, saling merangsang, saling membentuk lingkungan ini supaya memiliki perilaku peduli, saling mendukung, mensupport, menstimulus. Kemudian dalam organisasi komunikatif, kolaboratif, sinergi, ya, kuncinya manajemen, kuncinya kemajuan, kuncinya barokah itu ya komunikasi. Kuncinya penyelesaian masalah itu ya komunikasi. Tapi itu butuh dilatih. Banget butuh dilatih. Komunikasi itu yang mencari informasi, menangkap informasi, memberikan informasi untuk kemajuan bersama. Ya. Itu sofan ka'anam bin marsus, seperti bangunan saling kokoh mengokohkan, kuat mengkuatkan. Mulai dari pondasinya sampai molonya itu adalah saling mengikat, saling mengokohkan. Ini sekilas-sekilas saja mengulang yang kemarin ya. Kita tuh menghadapi situasi seperti ini. Sidak, situasi yang tidak pasti. Situasi ini tuh enggak pasti, seperti gambling. Saiki ijo, sesuk saiki ijo, engko kuning, delongkas abang. Situasinya tidak pasti. Karena apa-apa roh dor. Rencana yang kita lakukan ambyar saat ada pandemi, situasinya tidak pasti. Dinamis. Dinamis itu dinamika. Banyaknya aktivitas yang terus-menerus mengalami perubahan karena situasi dan kondisi. Kehidupan itu dinamikanya luar biasa. Yang viral hari ini, yang viral besok begitu. Tergantung media yang diberitakan, sangat dinamis. Kita mau apa solusinya? Kemudian ambigu, kemudian kompleks. Ambigu itu bingung ke. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Pejabat yang satu berbicara begini, pejabat yang lain begini, menteri yang satu begini, menteri yang lainnya begini. Dirjen berbilang begini, ambigu.
pandemi, yang satu bilang begini, nggak ada pandemi, yang satu pandemi, sama-sama mengatakan sebagai ahli. Kemudian kompleks, saling mengkait. Saat Omikron itu muncul di Afrika, kompleks. Yang lain belum muncul pun sudah ikut kebingungan. Wah, ini nanti akan bisa menyebar, kompleks. Bagaimana solusinya? Hal yang maka solusinya adalah makrifat. Solusinya itu makrifat. Makrifat ya, kita mulai dari yang kecil ya. Makrifat apapun mulainya itu makrifat, mengenal. Mengenal itu tidak sekedar wawasan dan pengetahuan, mengenal. Saat kita benar-benar mengenal, kita nggak akan terombang-ambing oleh situasi dan keadaan. Saat kita mengenal, maka kita nggak akan bisa dibohongi, nggak akan larut terhadap hoax. Saat kita mengenal, kita nggak bisa diprovokasi. Jika kita telah mengenal dengan sebenar-benarnya, kamu mengenal teman kamu dengan sebaik-baiknya. Saat ada teman yang membuat olokan, membuat fitnah, maka kamu tahu persis bahwa itu fitnah, bahwa itu hanya olokan. Orang yang mengolok itu nggak tahu persis, sehingga dia mengolok. Orang yang mengolok itu berarti kan nggak kenal. Kadang seringnya kan nggak kenal. Tapi kalau kita diolok, kalau kita benar-benar mengenal, kalau kita mengenal diri kita itu yang lahir, ya kita akan mudah larut. Kita akan mudah kacau pikiran kita mudah panik batin kita. Hati kita akan mudah kotor pada saat kehidupan ini kita tidak mengenal. Maka pasti kita akan terombang-ambing. Tapi untuk mengenal memang dalam bab tertentu membutuhkan wawasan dan wacana. Butuh wawasannya. Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh isu. Mengetahui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi sekarang itu yang dipertanggungjawabkan kan kadang kan repot. Bodoh-bodoh dokter sama-sama bertanggung jawab terhadap kesehatan, memiliki pendapat yang berbeda. Siapa yang kita ikuti? Maka kamu punya rasional. Sejauh mana memiliki dampak pengaruh terhadap kehidupan kita. Tapi sesungguhnya segala sesuatunya awalnya adalah mengenal atau ma'rifat, apapun itu. Tentang biologi, semakin kamu mengenal baik tentang biologi, maka kamu menguasai tentang wawasan dan wacana. Biologi menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah terapan ilmu gitu ya. Maka kamu akan mudah mengantisipasinya. Kalau dalam kehidupan beragama, awalnya itu adalah mengenal. Jadi mengenal itu adalah hal yang awal, pijakan awal, knowledge awal, bahwa kita itu makanya awal kehidupan beragama di dalam rukun Islam itu adalah makrifat, syahadat. Jadi orang yang makrifat, orang yang syahadat itu benar-benar sangat awal. Awalnya. Lanjutannya juga tetap mengenal, semakin baik dalam mengenal. Tanpa makrifat dipastikan dalam prasangka. Dan walaupun telah makrifat tanpa aksi, maka akan menjadi peragu. Tanpa mengenal, tanpa makrifat, maka tidak akan pernah mengetahui kepastian tujuan. Prasangka pasti tidak akan bisa terarah dan tidak akan bisa terukur. Paradigmanya akan kacau, pola pikirnya semrawut. Saat kita mengenal dunia, itu hanya sebagai alat, bukan tujuan. Kehidupan kesuksesan dunia itu hanya semu sifatnya.
Karena kehidupan yang sejati itu sebenarnya kehidupan yang berada di dalam diri, yang berada di dalam jiwa. Jadi kita dalam hal ketidakpastian, situasi yang tidak pasti, itu solusinya mengenal. Begini situasi yang tidak pasti, bingung, judek, itu mergo dadi santri anyar, urung kenal karo pondok, urung kenal karo konco, urung kenal karo lingkungan, maka menjadi terombang-ambing, gak kerasan, gak pasti, piye nasibku ki. Maka keniscayaan untuk mengenal, kan gitu. Logikanya kan juga begitu kan. Kemudian dinamis. Kita melihat perubahan di dunia ini terus menerus. Dinamis banget. Dinamis banget. Aplikasi ini kita baru belajar, sudah ganti aplikasi yang baru lagi. Nggak teknik teknologi, nggak ada enteke kan gitu kan, dinamis banget. Tapi kalau nggak diikuti, ya gagap tenan kan gitu. Seperti yang sekarang sedang digembar-gemborkan sama Presiden kita, akan ada teknologi sampai pada tingkat AI, teknologi yang berbasis untuk intelijen. Jadi semuanya base data dan semuanya itu akan menggunakan komputasi. Menggunakan automatic nomos. Itu akan semakin tertinggal. Belum belajar, sudah baru lagi. Kita butuh melatih keterampilan berpikir. Stimulusnya atau rangsangannya itu adalah melakukan aksi. Menstimulus wawasan, pengetahuan yang kita peroleh itu kita stimulus, kita rangsang dengan aksi. Otaknya itu dirangsang dengan aksi. Ada gerakan, ada aktivitas, ada program. Kita ngomong bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Ya saiki prakteknya minggu bumi, piye menerima masukan, piye memberikan masukan. Itu kan prakteknya. Kadang orang itu wong-wong gak kena dijak bebarengan, gak kena dijak kebersamaan. Padahal kita ini jenis sing gak kena kebersamaan. Yang sering orang itu begitu loh ya. Sering sambat, wong-wong gak kena dijak gotong royong, gak kena dijak kebersamaan, wong-wong niku Pak Yai. Padahal dia yang gak bisa itu sebenarnya. Dikai masukan gak kena, wong wis tak usuli, ora ditompo. Nah, berarti kan ini tuh sing ra iso janjane kan begitu. Orang itu kan sering begitu, tapi nggak sadar. Orang seperti itu kadang nggak sadar. Terkadang, kalau nggak bisa dikatakan sering, orang kan kadang begitu. Jadi romangsane ki usulan wis paling bener begini gitu kan. Terkadang, ya memang gabung ke hal semacam itu kan butuh keterampilan berpikir. Berpikir itu keterampilan itu dapat dilatih dengan komunikasi, dengan musyawarah. Jadi kita melatih rasional kita. Akal itu dilatih untuk punya rasional. Rasional itu berhubungan. Kalau begini jadinya begini. Kalau saya malas, ya jadinya saya nggak terampil. Kalau saya malas, jadi saya nggak punya wawasan. Nalar itu butuh dilatih dengan cara menjadi pendengar yang baik.
Rasional itu dilatih dengan pengalaman, memperhatikan pengalaman-pengalaman orang lain yang baik. Dan kita dengan ilmu titen, supaya kita nggak terperosok di lubang yang sama. Jelas kalau tahu itu adalah lubang yang akan menjerumuskan kita, ya tentu kita nggak akan lewat lubang itu lagi. Itu orang yang punya rasional. Dilatih, orang yang punya nalar, dilatih dengan cara menjadi pendengar yang baik. Dilatih dengan mengendalikan diri. Saat emosi datang, nalar itu digunakan untuk dilatih. Apa yang didengar, apa yang dilihat, sehingga kita dapat mencermati dan menyimak pembicaraan orang lain ternyata memang masuk akal. Supaya kita melihat sesuatunya menjadi objektif dan berhubungan. Kita kan butuh melatih hal semacam itu. Yang sulit saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Karena dikendalikan oleh emosi. Merasa memiliki lebih banyak pengalaman dan seterusnya. Ya kita memberi petunjuk, tegas diperlukan, iya. Ora berarti kok kemudian orang yang pandai komunikasi itu manut tenda. Gitu. Manut dalam pengertian, manutnya iya deh. Akan tetapi rasionalnya tetap digunakan. Akhirnya kan yang tahu apa yang dilakukan adalah diri kita sendiri. Apa yang terbaik untuk lakukan kita. Yang penting kita enggak emosi, enggak marah kan gitu ya. Ya saya bisa saya begini kok. Maka saya melakukan seperti ini. Itu dinamis. Solusinya aksi. Kemudian ambigu, berstandar ganda, multitafsir, akeh pendapat. Ini solusinya ya maklum, umpamane kan gitu kalau kita kehidupan sehari-hari itu kan ya. Jenenge menungso ki ya rena-rena uteke ya rena-rena unik lah. Rena-rena menungso ki macam-macam. Masa sing sijine iki kurang garemi. Enggak, sak mene garemi. Nek menurut kae sak mene, nek menurut kae sak mene. Itu kan menjadi ambigu, berstandar ganda. Untuk mengantisipasi ambigu, multitafsir, itu harus ada yang, maka itu ada fungsi, tupoksi tugas, pokok dan fungsi. Dalam hal keagamaan, manakala tidak ada yang berhak, tidak ada yang sah, dan tidak ada yang wenang, tentang al-haq itu adalah dari Tuhan, maka tidak akan terarah dan terukur, akan terjadi ambigu. Setiap orang berkopiah punya pendapat menurut pikiran sendiri dianggap kebenaran dan keimanan, maka beragama menjadi rusak. Budaya dikira agama, kebiasaan dikira keimanan.